Hai, apa kabar teman-teman semua? Kali ini kalian akan mendengarkan suara dari si Bobby yang saat ini masih menjadi seorang admin magang di channel Ruang Film. Di sini akan kita bahas rangkuman dan scene menarik dari sebuah film yang didirekturi langsung oleh seorang artis legenda yang tentunya kita semua sudah mengenalnya. Tanpa basa-basi lagi, let's start the show. Kisah bermula memperkenalkan si Jackie. Ini orangnya yang merupakan anak Madesu. Dengan julukannya si Ratu Drama, si Jackie ini memang suka berlebihan dalam menghadapi suatu masalah. Baik berlebihan dalam berekspresi maupun berlebihan dalam kepedeannya. Pada suatu ketika, si Jackie ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, menyalahkan kondisi dirinya saat ini kepada semua yang ada di sekitarnya. Sesaat kemudian, si Jackie memutuskan untuk menunda kegiatan bunuh dirinya itu karena ada sebuah telepon. Si Jackie pun terburu-buru hendak melepas tampar itu dari lehernya. Namun, kemudian yang terjadi adalah kursi pijakan si Jackie menjadi goyah dengan badannya bergelantungan. Namun karena tali tampar yang dia pakai adalah tampar bekas dengan kualitas yang sangat jelek, akhirnya tali itu pun putus. Si Jackie pun bersyukur karena masih hidup dan telepon tadi ternyata dari pemilik kontrakan yang menagih hutang. Si Jackie kembali sedih, namun kemudian ia melihat ada sebuah tiket untuk menggunakan fasilitas pemandian air panas di sebuah hotel bintang 5 secara gratis. Si Jackie pun akhirnya sampai di hotel yang ia tuju. Di sana ia bertemu dengan si tampan Bung Andi. Dengan baik hati, si Bung Andi membantu si Jackie keluar dari masalah saat hendak memasuki pemandian tersebut. Bung Andi hanya menyentuh layar si Jackie, memberitahunya bahwa jam di lobi hotel itu lebih cepat dari waktu yang sesungguhnya. Shin pun berpindah ke dalam pemandian. Lalu si Jackie tanpa sengaja melihat jam tangan Bung Andi yang sangat bagus dan sangat mahal tentunya, yang kemudian Bung Andi memasukkannya ke dalam loker penyimpanannya. Kemudian si Jackie sedang menikmati siraman air shower dan menatapi nasibnya yang sangat menjengkelkan itu, tanpa sengaja ia menjatuhkan sabun batangnya, hingga akhirnya sabun tersebut meluncur tanpa tujuan pasti. Bung Andi ini pun akhirnya menginjak sabun tersebut. Bahkan adegan Bung Andi jatuh itu tetaplah sangat keren dan mempesona. Tanpa sengaja, si Jackie melihat gelang kunci loker Bung Andi yang terjatuh di dekatnya. Teringat akan jam mahal milik Bung Andi yang tadi berada di dalam lokernya, ia pun menukar gelang tersebut dengan gelang miliknya. Saat kesempatan telah tiba, si Jackie akhirnya membuka loker Bung Andi. Tidak hanya jam tangan, Jackie juga menemukan kunci mobil. Akhirnya ia pun memutuskan untuk memakai semua barang milik Andi. Lalu ia pun pergi ke tempat parkir mencari mobil milik Andi dan tanpa kesulitan ia pun menemukannya. Di dalam mobil ia menemukan dompet Bung Andi. Benar, uang di dalam dompet itu sangat banyak. Saking banyaknya, hutang si Jackie ini langsung lunas seketika plus masih bisa memberi kado pernikahan kepada mantannya. Setelah uang di dompet itu habis, si Jackie kembali meneratapi kesedihannya karena ditinggal menikah oleh mantannya. Namun kesedihannya itu tidak berlangsung lama karena ia menemukan sebuah amplop besar. Si Jackie berinisiatif mengembalikan semua barang milik Bung Andi. Ia pun pergi ke rumah sakit tempat Bung Andi menginap. Maaf, maksud saya dirawat, inap. Ia pun mengetahui fakta baru, ternyata Bung Andi mengalami amnesia alias lupa ingatan. Karena gelang kunci loker pemandian yang ia tukar sebelumnya, kali ini pun Bung Andi mendapatkan identitas baru, yaitu menjadi si Jackie. Si Jackie pun tidak jadi mengembalikan semua harta kekayaan Bung Andi, namun ia membayarkan semua tagihan rumah sakit Bung Andi. Kemudian si Jackie pun berinisiatif pergi ke rumah Bung Andi. Setelah sampai di rumah Bung Andi, si Jackie hanya bisa melongo. Semua fasilitas di rumah Bung Andi sudah otomatis. Hanya menunjukkan kunci rumah saja, semua fasilitas langsung menyala. Di sisi lain, Bung Andi hendak pulang dari rumah sakit. Pulang kemana? Ya pulang ke rumah si Jackie, identitas yang saat ini sedang ia jalani. Di tengah jalan, ini dia, disinilah momen pertemuan Bung Andi bertemu dengan Mbak Himah. Bagaimana momen pertemuan mereka? Beginilah kejadiannya.
Adegan berlanjut pada lokasi gang di rumah si Jaki. Setelah berpamitan, Bung Andi langsung meninggalkan Mbak Hikmah untuk menuju rumahnya, atau lebih tepatnya rumah si Jaki. Bung Andi pun masuk ke rumah tersebut hanya dalam durasi waktu 1,28 detik. Setelah Bung Andi memasuki rumah si Jaki, lalu terdapat Mbak Hikmah yang berusaha memasuki rumah si Jaki dengan susah payah. Ternyata bungkus obat-obatan Bung Andi tertinggal di mobil Mbak Hikmah. Lalu seketika itu pemilik kontrakan datang dan langsung membawa 2 tukang angkut untuk membersihkan rumahnya. Terdapat cekcok antara pemilik rumah dengan Bung Andi dan Mbak Hikmah. Akhirnya Mbak Hikmah pun bersedia membayar kontrakan itu. Kembali ke si Jaki lagi, ia pun menikmati semua fasilitas yang ada di rumah tersebut, termasuk wine kelas atas yang ia temukan. Ia dengan sekejap merubah rumah Andi yang semula sangat tertata rapi menjadi sangat berantakan, kotor, menjijikkan, dan apapun istilah yang kalian gunakan yang bahkan si Bobby ini tidak tahu bisa kalian gunakan di sini. Istilah yang kalian sebutkan tadi sangat berkebalikan dengan sifat dari Bung Andi yang semula rumah si Jaki bahkan tidak pantas disebut hunian seorang manusia. Secara perlahan dan pasti Bung Andi membersihkan semuanya sehingga menjadi rumah yang sangat nyaman dan enak untuk dipandang. Scene berpindah lagi ke si Jaki. Anak satu ini kemudian menjelajah ke bagian belakang rumah Bung Andi. Saat ia membuka laci sebuah meja kerja, ia menemukan sebuah pistol. Saat ia sedang asik dengan pistol tersebut, handphone di belakangnya tiba-tiba berbunyi. Pria yang menelponnya kemudian menanyakan sebuah alamat untuk melakukan sebuah transaksi pembayaran. Si Jaki dengan kepolosannya terkena trik dari pria yang menelpon tadi. Ia pun akhirnya dibawa ke sebuah markas besar sebuah geng mafia. Dengan akting yang luar biasa dari pemeran si Jaki ini, benar-benar seperti orang polos yang gugup dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup di tengah kandang harimau. Lucunya juga, peran mafia di sini dibuat sangat kocak, sehingga hanya bisa menerima semua reaksi si Jaki dari pertanyaan-pertanyaan si bos mafia tersebut. Akhirnya masing-masing tokoh pun benar-benar mulai mempelajari peran baru dari masing-masing mulai titik ini. Bung Andi dengan kepribadiannya yang disiplin pun akhirnya mendapat peran yang lumayan penting di dunia akting, dan si Jaki mulai menyelidiki target si mafia selanjutnya. Bung Andi yang benar-benar sepenuh hati mempelajari dunia akting pun dipuji oleh seorang sutradara. Dan si Jaki tentunya sangat mencolok sekali saat membutuhkan target selanjutnya. Dengan mudahnya ketahuan oleh si target tersebut. Target tersebut adalah salah satu peran penting di sini. Kita sebut saja sebagai Mbak Bunga. Adegan selanjutnya pun menjadi adegan romansa di mana kedua tokoh utama ini dalam tahap penjajakan dengan masing-masing pasangannya. Ya, si Jaki semakin lama malah menunjukkan benih-benih cinta kepada Mbak Bunga. Kisah romansa Bung Andi sangat mulus karena memang Bung Andi sangat baik orangnya. Pokoknya mah calon suami teladan banget lah. Namun tidak disangka-sangka saat memerankan sebuah adegan, secara tiba-tiba ingatan Bung Andi kembali. Ia pun pergi meninggalkan Mbak Hikmah sendirian di lokasi syuting. Bertolak belakang dengan nasib si Jaki, cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia pun menggunakan cara terakhir, yaitu mengatakan yang sebenarnya kepada Mbak Bunga. Si Jaki kemudian memberikan uang yang sangat banyak kepada Mbak Bunga, menyuruhnya untuk menghilang dan pergi sejauh mungkin dari sana. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Mbak Bunga, lalu si Jaki berniat untuk mengatakan yang sesungguhnya kepada Bung Andi. Namun ketika sampai di lorong rumah si Jaki, ia bertemu dengan anak buah bos mafia. Namun adegan kocak dan membangunkan kembali terjadi, di mana anak buah si bos mafia ini ngompol setelah ditodong pistol oleh si Jaki. Anak buah si bos mafia tersebut menangis sejadi-jadinya di lorong tersebut. Lalu ia pun bertemu dengan putra dari Mbak Hikmah. Kembali ke si Jaki, sesaat baru saja masuk ke dalam mobil, ternyata Bung Andi sudah berada di dalam mobil. Mereka berdua pun pergi ke rumah asli Bung Andi. Di lain pihak, si geng mafia sudah mengetahui rumah asli Bung Andi. Tentu karena kecerobohan si Jaki, akhirnya mereka juga berangkat ke rumah asli Bung Andi. Saat mereka berdua sedang asik, tiba-tiba alarm rumah Bung Andi berbunyi, menandakan bahwa ada tamu tak diundang di depan rumah Bung Andi. Ternyata mafia dan pasukannya telah sampai di depan pintu Bung Andi dan hendak mendobraknya. Bung Andi dengan kerennya ternyata mempunyai jalur pelariannya sendiri.
Pada adegan selanjutnya terkuaklah ternyata Bung Andi ini sebenarnya bukanlah seorang pembunuh bayaran. Namun ia adalah seorang aktor profesional yang sesungguhnya. Bung Andi menawarkan sebuah solusi kepada si Jaki, di mana ia bisa melupakan semua uang yang sudah dihabiskan oleh si Jaki, namun si Jaki harus pergi dan menghilang dari lingkungan tersebut, sehingga identitas si Jaki ini bisa digunakan oleh Bung Andi. Mereka berdua pun mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan adegan penghabisan, yaitu melakukan acting seperti klien-klien Bung Andi lainnya, di mana si Jaki akan pura-pura dibunuh oleh Bung Andi. 做咩呢？好好玩啊！ Saat sedang asik mempersiapkan segala sesuatunya, telepon Bung Andi berbunyi. Ternyata yang menelepon tersebut adalah Mbak Hikmah, di mana Mbak Hikmah bilang jika anaknya pergi dan meninggalkan catatan bahwa ia pergi ke rumah si Jaki. Bung Andi langsung cepat kilat untuk mencari anak dari Mbak Hikmah ini. Mereka pun sampai di rumah si Jaki. Si Jaki meminta turun di gang depan karena tiba-tiba kangen dengan Mbak Bunga. Namun, nomor Mbak Bunga sudah tidak aktif. Ketika sedang meratapi kesedihannya, ia tanpa sengaja melihat anak buah bos mafia yang terkencing-kencing tadi bersama dengan putra Mbak Hikmah. Seketika anak buah bos mafia tersebut pun langsung buru-buru masuk mobil dan tancap gas. Si Jaki langsung lari ke Bung Andi. Saat hendak turun dari rumah si Jaki, Bung Andi bertemu dengan Mbak Hikmah. Di sini tanpa menunda-nunda lagi, Bung Andi langsung menjelaskan kondisi sebenarnya antara ia dengan si Jaki. Lalu scene menunjukkan saat Mbak Hikmah ingin menghubungi polisi untuk melaporkan penculikan anaknya. Bung Andi menghalanginya. Ia bilang untuk menunggunya hingga mereka tahu di mana lokasi si anak tersebut. Baru kemudian lapor polisi. Adegan so sweet pun terjadi. Seperti ini kejadiannya. 你我憑咩信你啊？因為我從來冇對你講過一句假話，之前冇，而家冇，以後。 Bung Andi dengan kerennya pun seorang diri pergi ke sarang harimau, aka markas dari geng mafia tadi. Pada awalnya semua berjalan sangat mulus. Bos mafia ketakutan akan intimidasi dari Bung Andi. Namun semua itu kacau ketika seorang temannya dari industri peraktingan datang ke ruangan itu. Bung Andi pun dengan kerennya tetap tenang meski ketahuan. 服咗你。 Si Jaki dan Mbak Hikmah yang sedari tadi mendengarkan live streaming audio dari percakapan Bung Andi dengan si bos mafia dari rumah si Jaki telah mengetahui bahwa Bung Andi gagal mendapatkan informasi di mana putra dari Mbak Hikmah ini. Mereka berdua pun cekcok bagaimana caranya menyelamatkan Bung Andi dan putra Mbak Hikmah. Hingga kantong darah sintetis yang berada di badan si Jaki yang disiapkan sebelumnya untuk adegan terbunuhnya dia sendiri akhirnya terjatuh. Si Jaki langsung menelpon bos mafia mengatakan jika ia telah mendapatkan Mbak Bunga. Ia bilang untuk membawa Bung Andi dan putra Mbak Hikmah ke lokasi yang ia tentukan. Bos mafia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk siap-siap pergi ke lokasi tersebut. Si Jaki dan Mbak Hikmah pun sampai di lokasi yang telah ditentukan. Di sini si Jaki sempat mengungkapkan kepada Mbak Hikmah bahwa Bung Andi mempersiapkan segalanya untuk bisa bertukar identitas dengan si Jaki agar bisa menghabiskan hidupnya dengan Mbak Hikmah. Sesaat kemudian datanglah rombongan si mafia dengan membawa figuran yang dimasukkan ke dalam karung dengan dubbing suara Bung Andi. Di sini Jaki telah mempersiapkan semuanya. Dengan keahliannya, ia pun melakukan aksinya. Ia berakting seakan-akan telah membunuh klien si bos mafia alias Mbak Bunga. Tentu, gak lama kemudian, bos mafia tersadar kalau darah di plastik yang membungkus mayat jadi-jadian itu adalah darah palsu. Bos mafia menyuruh seorang yang ada di dalam plastik tersebut untuk keluar. Dan benar, itu adalah Mbak Hikmah. Saat Mbak Hikmah menunjukkan paras cantiknya di depan semua orang, ponsel Mbak Hikmah berbunyi. Akhirnya, putra Mbak Hikmah menelpon. Ia bilang jika ia sudah lama sampai di rumah, namun ibunya tidak kunjung pulang hingga sekarang. Adegan dilanjutkan dengan bos mafia yang menanyakan di mana Mbak Bunga. Akhirnya Bung Andi pun maju. Ia seperti biasa dengan karismanya berkata bahwa semua itu adalah tanggung jawabnya karena ialah orang yang sebenarnya mengambil kesepakatan dengan bos mafia itu. Bos mafia seketika menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Bung Andi. Namun dengan sangat cepat, Bung Andi mengambil pisau tadi dan langsung melingkarkannya kepada si tangan kanan bos mafia. Mereka pun dapat keluar dari gedung
teater itu dengan menjadikan tangan kanan bos mafia tadi sebagai tameng. Namun ketika hendak naik ke mobil, Bung Andi tidak secepat tadi saat hendak mengambil pisau, atau bisa dikatakan anak buah bos mafia tadi tidak selambat tadi saat Bung Andi mengambil pisau. Ya, pokoknya begitu sudah. Si Jaki dan Mbak Hikmah sudah berada di lokasi yang agak jauh. Dan di sini jiwa pahlawan si Jaki muncul. Ia pun berlari kembali menuju Bung Andi. Mbak Hikmah yang kemudian teringat akan kenangan manisnya bersama Bung Andi, akhirnya berada dalam kebimbangan yang nyata. Akhirnya ia juga kembali menuju lokasi Bung Andi. Lah, bingung kan? Ya begitulah namanya film komedi. Si Jaki akhirnya tiba dan langsung mengerahkan tendangan 4 penjuru naga membara miliknya. Kedatangannya memberi energi tambahan bagi Bung Andi. Mereka pun secara kompak bekerja sama membalas pukulan demi pukulan dari para mafia. Namun tetap saja, agar film ini tetap tampak masuk akal, mereka berdua yang kalah jumlah jauh dengan para mafia pun akhirnya tumbang. Sampai di titik di mana Bung Andi terhempas ke sebuah mobil. Tiba-tiba bos mafia mengeluarkan fatality-nya kepada Bung Andi. Saya sangat suka sekali dengan pendalaman karakter Mbak Hikmah. Ekspresinya pada adegan ini membuat saya terpukau sekali. Scene berikutnya menunjukkan bahwa Bung Andi selamat, tidak ada luka tusuk sama sekali dari hasil fatality si bos mafia. Adegan ditutup dengan saling tertawanya Bung Andi dengan Mbak Hikmah. Sirene polisi pun berbunyi, menandakan film sudah selesai. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah selama orang tua kita masih ada, hormatilah mereka setinggi langit. Laksanakanlah semua perintah mereka dan jangan suka menunda-nundanya. Karena jika mereka sudah tidak ada, kita akan mendambakan sosok yang dapat mengarahkan kita di saat kita kehilangan arah. Kita akan mengharapkan pertolongan mereka di saat kita jatuh terpuruk hingga tersungkur. Kita akan merindukan pelukan hangat kasih sayang mereka di saat kita sedih bagai tersayat tajamnya pisau. Anyways, jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini, makan yang bergizi dan cukup, olahraga teratur, serta selalu melaksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir, sehat selalu untuk kita semua. Akhir kata, ciao!